Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan pada setup show off kali ini, setup yang akan tayang adalah mereka yang menggunakan platform AM4 atau menggunakan CPU AMD Ryzen. Jadi, buat kalian yang udah kirim dan kebetulan CPU kalian Ryzen juga tapi belum ditayangin, tenang aja, gue itu udah simpen setup-setupnya dan mungkin akan gue tayangkan pada tema yang berbeda atau mungkin juga pada tema Ryzen setup di part berikutnya ya. Jadi seperti biasa, setup yang tayang di episode kali ini akan ada 5. Oke, langsung aja kalau gitu, kita mulai dari yang pertama. Setup pertama itu ada dari Brandly Willy. Setupnya ini kalau dilihat udah langsung berasa setup rumahan banget, yang tipenya lesehan dan disatuin dengan TV sebagai monitornya. Sebenarnya dari PC-nya, Willy ini udah cukup berpenampilan keren pada PC-nya. Cuma memang gaya setup dia menggambarkan suasana yang berantakan natural gitu. Dan sebenarnya di sini Willy bilang kalau dia sebenarnya juga punya PS3 dan PS4. Makanya di mejanya itu ada stick PS4. Tapi gue nggak tahu ada di sebelah mana PS-nya karena fotonya yang dikirimkan agak ngeblur di sini. Spek PC-nya sendiri dia menggunakan Ryzen 5 1600 dengan GPU RX 580 dari PowerColor. Motherboardnya sendiri menggunakan B350 Gaming 3 dari Gigabyte yang kalau disatuin memang udah halayaknya budget mainstream untuk kelas platform Ryzen. Setup kedua dikirimkan oleh Dimas Arlinanda. Pertama kali ngeliat setupnya, gua langsung gagal fokus sama keyboard kere sejuta umat yaitu Fortran. Dia menggunakan tumpukan box-box komponen sebagai salah satu hiasan mejanya yang mungkin sebagian orang akan menilai itu berantakan, tapi untuk seorang geek itu akan jadi keren. Monitornya di sini gak dijelasin LG apa, tapi kayaknya itu TV kalau gua lihat-lihat bukan monitor. Dan dia di sini menggunakan 2 buah speaker. Equip yang dipakai sih semuanya budget price semua. Tapi PC-nya jangan salah, ini PC pakai Ryzen 7 1700. RAM-nya Corsair Vengeance LPX 16GB, VGA card-nya 1050 Ti, motherboard-nya B350 Tomahawk dan lain-lain. Dimas katanya ngasih nama PC ini si pemakan segala, yang mungkin maksudnya segala aktivitas baik itu gaming ataupun produktivitas, dia bisa lahap abis dengan PC dia ini. Urusan kabel di mejanya oke, dan gua ngerasa ini masih compact kalau kalian mau bikin setup di dalam kosan. Setup ketiga itu dari Ferdian Aditya. Nah, kalau lihat yang ini berasanya tuh kayak high-end gimana gitu ya kan. Padahal isi jeroannya ini masih di bawah setup yang punya Dimas tadi itu loh. Ferdian ini bilang ke gua kalau setup dia ini lebih sering dipakai sebagai simulator racing gitu. Soalnya emang jelas ya, setup equip dia ini udah langsung mengutamakan setirnya daripada keyboardnya. Dan mejanya ini gua rasa bikin sendiri buat disesuaikan dengan posisi duduk dia. Hampir semua bagian luar PC dia ini menggunakan komponen dari Corsair, mulai dari casing, fan cooler, bahkan RAM-nya juga menggunakan Corsair. PC-nya juga menggunakan Ryzen 5 1600X yang di overclock ke 4 GHz, Mobonya B350 Mortar Arctic, VGA card-nya RX 460 dan katanya akan berencana upgrade ke 580. Tapi sayangnya 580 lagi habis mulu stoknya. Entah kenapa ternyata banyak juga yang gunain TV sebagai monitor kalau dilihat-lihat. Mungkin biar praktis bisa langsung nonton TV atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang pasti cara dia DIY ini gue suka banget dan jatuhnya jadi kreatif gitu. Setup keempat dari Gilan Iskandar. Menurut gue ini adalah setup yang paling rapih di episode ini. Meskipun bisa dibilang secara spesifikasi spek dia ini bukan yang disebut sebagai high-end setup untuk kelas Ryzen, tapi kalau ngelihat setupnya bawaannya tuh berasa mahal aja gitu. Kesan PC yang dia punya ini juga rasanya jadi kayak mirip dengan figur Gundam yang dia punya. Meskipun kabel manajemen di dalam PC-nya agak berantakan, tapi justru berantakannya kayak kelihatan keren. Entah kenapa, mungkin dari perpaduan warnanya atau gimana, gue juga nggak ngerti urusan estetika. Gilang Iskandar bilang kalau PC dia ini lebih sering digunain untuk editing audio dan gambar, meskipun sesekali juga dia tetap ngegame. Monitornya di sini menggunakan LG 27UD68W, which is itu adalah salah satu monitor 4K yang best value. Dan di sini PC-nya menggunakan AMD Ryzen 5 1600X, Zotac GTX 1060 mini, RAM-nya Team Viper 2x8GB, Mobo B350 Tomahawk dan lain-lain. Di sampingnya juga terdapat speaker bermerek Aiwa dan ada juga headset HyperX Cloud 2. Wow, headset idaman gamer e-sport nih. Dan kita masuk ke setup terakhir yang tayang itu ada dari Yoga. Setupnya bertemakan full blue, tapi dia menggunakan Team Red.
Mantap, Bray. Tapi mungkin warna biru itu maksudnya biar setupnya itu adem buat dilihat mungkin. Penempatan monitor yang ditinggiin sedikit ini juga cukup oke. Monitornya menggunakan LG 24MP88, masih Full HD, tapi ini banyak digunain juga sama para editor atau desainer. Equip keyboardnya menggunakan Razer yang RGB-nya emang udah khas banget si Razer ini. Di situ juga ada headset yang nggak tahu merek apa, tapi kayaknya SteelSeries, dan terdapat remote RGB juga sepasang speaker di mejanya. PC-nya ini menggunakan Ryzen 5 1600X dengan Mobo X370 SLI Plus. VGA card-nya menggunakan GTX 1070 iChill X4, RAM-nya Avexer 8GB dual channel, dan lain-lain. Yang bisa diprediksi kalau keperluannya akan banyak pada skenario gaming pada PC-nya. Kalau dilihat-lihat memang gaya setupnya agak mainstream, tapi cara dia menata barang juga kabel manajemennya itu menurut gue sangat baik. Dan semoga dengan setup Ryzen yang tayang ini, kalian bisa mendapatkan inspirasi bagi yang berencana mau bikin PC atau setup dengan platform AMD Ryzen. Yap, itu dia setup show off yang tayang pada minggu ini. Dan buat kalian yang belum kirimkan setupnya, kalian bisa kirimkan ke emailnya Gaptek. Caranya ada di deskripsi. Ingat, caranya harus sama kayak di deskripsi, karena nanti kalau nggak sama, gua nggak bisa ngefilter emailnya. Dan buat yang belum ditayangin, sekali lagi jangan kecewa, karena pastinya gua akan tayangkan setup kalian. Cuma harap bersabar aja, karena setiap minggunya ada banyak banget email yang masuk ke gaptek.id. Jangan lupa juga untuk vote episode kali ini, kira-kira mana yang paling menarik setupnya buat kalian. Karena biasanya setiap yang menang vote itu akan gue repost di Instagram gue dan juga di fanpage-nya gaptek.id. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.